Tapi pun, Ya pun. selamat datang di Suara Bella, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama kami podcast Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Tema kali ini mengenai aspek perpajakan dari e-sport. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rido yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Bersama saya dan juga ada Bapak Ishak, fungsional penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Selamat siang Mas Hido. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Kawan pajak Bella, beliau ini selain merupakan penyuluh pajak, juga merupakan pengamat, penggemar, dan juga pemain game Mas. Jadi kapan mabar Mas? Boleh deh kapan-kapan kita iya. atur waktunya ya Mas Hido ya. Siap. Oh iya Mas Hido, terkait dengan mabar tadi juga sesuai dengan topik kita kali ini. Nah, kita ngomong masalah game ini. Sebelum lanjut tentang e-sport, kita coba bahas dulu masalah generasi. Karena ini penting nih sebelum terkait dengan game. Karena seusia saya masih main game gitu ya. Nah, jadi menurut para ahli ini para ahli yang menggolongkan bahwa generasi saat ini itu ada dibagi ya beberapa kelompok. Yang pertama tuh yang disebut generasi baby boomers, yaitu mereka yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1946 sampai dengan 1964. Nah, generasi yang pertama ini atau baby boomers ini merupakan generasi yang adaptif, yang mudah menerima serta menyesuaikan diri, dan mereka kalau di dalam kantor kita mereka merupakan generasi orang lama yang pengalaman hidup dan saat ini yang memegang tampuk kepemimpinan di kita. Yang kedua generasi X, Mas Hido, yang itu yang lahir setelah tahun 1965 sampai dengan 1980. Nah, saya masuk di kelompok itu. Nah, saya lahir tahun 1979. Jadi di akhir generasi X itu. Jadi generasi X ini merupakan generasi awal penggunaan teknologi ya, PC, komputer ya. Kemudian di sini lahirlah video game, TV kabel, internet, dan juga di sini di generasi X ini yang paling hobi itu MTV. Tuh, MTV. Mungkin belum tahu ya Mas Rido ya? Udah pernah. Musik-musik itu ya Mas ya? Iya, yang musik-musik itu lagi di zaman saya masih muda itu lagi hits. Nah, sama video game. Nah, di zaman saya itu udah mulai ada yang namanya video game PC. Itu lagi mulai tapi belum online, masih offline, masih paling online-nya yang satu jaringan LAN, tapi belum lintas LAN belum. Nah, kemudian generasi yang ketiga yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1981 sampai dengan 1994. Nah, generasi ketiga ini udah lebih maju teknologi. Nah, ini dinamain generasi milenial. Atau Mas itu di generasi ini? Oh, setelahnya saya. Oh, setelahnya. Wah, nanti kita beda dua generasi deh. Nah, di generasi yang Y ini atau milenial atau milenium disebut orang ini, mereka sudah mulai ada yang namanya game online. Jadi game itu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi sudah main game online. Jadi mainnya tuh udah gak ada mainan sendiri, sudah main berpasang-pasangan, lawannya udah lintas daerah, lintas tempat kan. Nah, selanjutnya ini generasi Z, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1995 sampai dengan 2010. Nah, ini juga yang disebut dengan e-generation karena semuanya sudah serba internet, semuanya sudah serba online, dan semuanya mereka bisa mengaplikasikan sambil mendengar musik, sambil kerja, sambil main, semuanya bisa dalam satu waktu. Beda, nah ini mungkin di zamannya Mas Rido ya. Jadi saya generasi Z ya Mas ya? Iya, jadi kalau sambil kerja Mas Rido kan udah pakai headset, sudah sambil dengar musik, sambil browsing juga. Jadi semuanya jadi satu. Sambil bekerja, saya membuat naskah surat, tapi sambil juga browsing lihat
ini lagi edit apa yang bagus gitu kan, atau lihat game hero apa yang lagi nih, yang lagi keluar, lagi hit gitu, atau yang lagi di bab ya, apa bahasanya. Jadi multitasking ya multitasking generasi Z ini. Kemudian generasi yang terakhir yaitu generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir tahun 2011 sampai dengan 2025. Nah nanti setelah 2025 kita nggak tahu lagi nanti, karena sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah kenapa saya cerita masalah generasi ini kaitannya dengan perkembangan by game. Jadi kita bahas e-sport apa sih perpajakan. Kalau kita lihat sebenarnya game itu hanya hiburan ya, sebenarnya hanya hiburan, hanya senang-senang. Harusnya kan nggak ada kegiatan ekonomi di situ, benar nggak? Apalagi kalau di zamannya saya itu game itu semuanya bajakan-bajakan. Jadi satu disket itu, jadi sudah kalau dari unsur perpajakan sebenarnya tidak ada. Nah sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi saat ini kita dalam pandemi, maka apa yang dulunya tidak kita bayangkan akhirnya terjadi. Semuanya pada di rumah kan, semuanya pada di rumah, semuanya pada online, termasuk kita juga kerjanya semuanya dari online kan. Nah karena kita kerja di rumah itu akhirnya kita masuk di era digital. Nah karena di era digital maka selain dengan tadi cuma fun, cuma hiburan, kegiatan ekonomi juga sudah dipindahkan ke digital. Karena kondisi pandemi ini kan jadi apa-apa kalau kita misalnya yang paling simpel kita mau makan, kita nggak boleh makan di tempat kan, ada larangan. Akhirnya tapi kita take away boleh kan, maka kita akhirnya melakukan pesanan gitu. Atau juga misalnya kita mau belanja apa, hanya karena di rumah lihat gadget akhirnya yang dulunya nggak hobi belanja jadi hobi gitu. Jadi gitu ya Mas ya. Iya. Sesuai dengan tema kita nih Mas pada siang kali ini. Kenapa sih Mas e-sport itu dikatakan sebagai olahraga? Padahal harusnya kan cuma hobi gitu Mas, cuma kesenangan aja gitu. Ini pertanyaan bagus, tapi sebelum saya jelasin apa itu e-sport, jadi kita coba ini dulu deh, kita lihat siapa yang tidak tahu permainan yang lagi hot ya, seperti Dota. Itu Dota tuh dari zamannya saya sampai saat ini udah ada kan, Dota 1, 2, sampai sekarang pun Dota lebih cenderung orang mainnya online, nggak offline sendirian, atau juga yang hanya skupnya kecil ya melalui LAN. Tapi sekarang semuanya kalau saya lihat tuh Dota tuh sudah lebih cenderung mainnya online, jadi sudah lintas negara kan. Dan juga ya dan sampai saat ini saya juga masih main tuh Mobile Legends ya. Mobile Legends, kemudian PUBG, kemudian ada Clash Royale dan lain-lain ya. Apalagi tuh Counter Strike ya. Counter Strike itu sampai sekarang masih bagus ya Ustaz, walaupun sudah dimodifikasi mapnya atau apa. Nah pemain-pemainan tersebut yang tadi saya sebutkan itu merupakan kategori e-sport. Nah lalu kita beda lagi ya, apa sih e-sport itu? Jadi e-sport itu adalah electronic sports, dapat kita definisikan yaitu sebagai permainan komputer kompetitif yang dimainkan oleh pemain profesional. Ini pemain profesional, artinya bisa juga enggak ya, kalau yang mau coba juga bisa. Di mana bisa dilakukan secara online maupun offline. Ini diambil dari Ginoblu di tahun 2018 di majalahnya, dia menyatakan itu yang dimaksud dengan e-sport. Kalau kita lihat sendiri di Wikipedia, sebenarnya e-sport itu lebih cenderung ke permainan ketangkasan yang melalui media, dan medianya itu media elektronik. Nah, dari sini pengertian ini, di mana permainan ini awalnya hanya di konsol game sama di PC, sekarang sudah berkembang ke gadget kan, karena sudah berkembang ke gadget dan sudah banyak kompetisinya. Nah sampai kemarin di 2018 itu permainan ini coba diekspedisi di Asian Games. Dan ternyata banyak beberapa negara yang ngikutinnya. Dari situ kita dapat, artinya permainan itu membutuhkan keterampilan, ada teamworknya, terus juga ada artinya sama kayak dengan olahraga yang biasa kayak seperti bulu tangkis, seperti voli atau angkat besi dan olahraga yang lain, di mana ada pelatih, ada tim tim manajemennya ya,
yang dan ada pemainnya sendiri. Nah pemainnya sendiri itu juga harus yang pro kan, artinya yang benar-benar bisa main gitu kan. Apalagi kalau sudah sebuah turnamen, nggak bisa yang pemain yang mau coba-coba. Kalau pemain coba-coba ya main sendiri di dalam gamenya itu sendiri kan, tapi nggak ikut di kompetisi seperti itu. Nah sehingga dari yang saya sebutkan itu, maka e-sport itu sudah dapat dianggap disamakan dengan olahraga lain yang pada umumnya itu Mas gitu. Makanya e-sport kita samakan dengan olahraga. Nanti kaitannya dengan konsensus global dengan pajak. Berarti dalam kegiatan game online atau e-sport ini Mas, ada potensi kegiatan ekonomi gitu Mas ya? Kalau ada, berapa itu besar itu Mas potensinya? Nah, kalau berapa besarnya kita harus menuju ke sumber data ya. Berdasarkan data dari newjo.com, dalam rentang tahun 2015 sampai dengan 2017 itu telah terjadi perkembangan penting dalam pasar e-sport global, karena pendapatan dari e-sport itu mengalami pertumbuhan sangat besar, yaitu sebesar 102%. Untuk Indonesia sendiri sampai dengan Oktober 2018, ini data yang kemarin ya, itu Indonesia menduduki peringkat 17. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2021 ini data 3 tahun yang lalu, Indonesia udah masuk peringkat 17 terkait dengan penghasilan para gamers di seluruh dunia, di mana total penghasilan seluruhnya itu sebesar 1.084 juta US dollar, sangat besar. Nah, kemudian data kedua ini dari Asosiasi Game Indonesia (AGI) itu memperkirakan total dari 52,6 juta penduduk Indonesia yang terhubung secara daring, karena ini kondisi pandemik ya, semuanya di rumah, semua aktivitas melalui online. Nah, kan ada sisi jenuh ya, akhirnya mainlah ada game yang ada di situ. Nah, dari lebih separuhnya itu 34 juta orang Indonesia itu bermain game online. 34 juta loh, masih itu bayangkan. Kalau kita hitung berdasarkan jumlah rupiah yang dibelanjakan untuk bermain game, itu nilainya hampir sekitar 1,1 miliar dolar. Besar itu satu potensi yang harus kita jangan sampai terlewat gitu, karena kalau terlewat ganti tahun kan beda lagi. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini pasar game yang oleh lokal itu masih kecil, dimana hanya 0,4%, yang oleh game lokal. 99%-nya itu mengalir ke kantong penyedia layanan digital di luar negeri, kayak Mobile Legends. Mobile Legends ini kan bukan di Indonesia ini, cellphone-nya. Padahal di kita tuh ada yang game-game online lokal itu hanya 0,4%. Nah, makanya kita pemerintah Indonesia, terutama Direktorat Pajak dalam hal ini mengamati potensi itu, jangan sampai loss gitu, bocor loh. Iya. Ya nih Mas, yang mau saya tanyakan lagi nih, apa payung hukum dalam hal pemungutan pajak di e-sport ini Mas? Nah, kan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Iya. Jadi berdasarkan konsensus global serta rekomendasi dari OECD, jadi ada kesepakatan negara-negara global, kemudian OECD, akhirnya pemerintah kita mengeluarkanlah Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana pemerintah memberikan perlakuan perpajakan khusus atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau yang biasa disingkat PMSI. Jadi perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kata-kata perdagangan ini kan pertukaran nilai, itu baik barang maupun jasa. Jadi terutama yang menyasar ini marketplace atau penyedia platform dan penyedia jasa luar negeri. Jadi PMS ini khusus untuk yang platform itu luar negeri, karena kita tahu dalam negeri kan masih startupnya masih belum sebesar yang luar negeri. Kalau marketplace kan kayak sebenarnya Lazada tuh punyanya Alibaba tuh. Alibaba. Terus ada marketplace yang kita kayak Shopee itu juga tuh udah punya luar. Nah, jadi maka Indonesia, tapi tetap harus ada konsensus dengan rekomendasi OECD, karena banyak negara yang sudah OECD. Dia
nanti ketika pemungutannya itu kita mempunyai kekuatan hukum bahwa atas penghasilan ekonomi yang berdasar di negara sumber itu boleh negara sumber untuk melakukan pemungutan. Itu sudah semangat keluarlah Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana ini mulai berlaku 1 Juli tahun 2020. Jadi atas pemanfaatan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean melalui sistem elektronik itu dikenakan PPN. Dan game online sendiri ini merupakan objek pajak, bukan non objek pajak karena dia merupakan objek pajak, maka atas transaksi di game online itu dikenakan PPN. Misalnya kalau di Mobile Legends ya, itu kan ada beberapa hero tuh nggak gratis, kita harus beli pakai diamond kan. Nah, kalau kita beli pakai diamond, ini biasanya kalau kita sebut anak sultan ya. Anak sultan itu skinnya bagus-bagus. Nah, iya mereka beli. Nah, ketika transaksi beli ini kan berarti di Indonesia nih. Nah, maka seharusnya itu ada unsur PPN-nya. Walaupun si pemilik game online itu nggak ada di Indonesia, mereka kan bisa dilakukan sebagai beauty, walaupun dia nggak ada cabang. Nah, selain tadi ini PPN, nah, selain di PPN juga ada unsur PPh-nya. Jadi pajak atas transaksi elektronik di perdagangan online itu juga kan ada subjek pajak. Tadi saya bilang kan dia bisa dilakukan sebagai beauty, walaupun dia misalnya tidak berkedudukan di Indonesia dan buka cabang, maka yang bersangkutan bisa kita samakan sebagai beauty. Karena dia sebagai beauty berarti ada pajaknya dong atas penghasilan yang didapatkan di Indonesia, itu bisa kita pungut. Ini untuk PPh. Selain itu juga ketika ada turnamen, ada kompetisi, itu kan ada hadiah tuh atas pemenang. Nah, itu dikenakan lagi pajaknya. Ya, itu dan mereka juga harus mengut itu. Kan kalau pajak atas hadiah itu dipungut. Tapi kan itu ini Mas ya, dua sportnya ya, maksudnya hadiah gitu kan. Iya, hadiah. Karena ada beberapa game ya, ada beberapa game itu setiap ada pembelian game atas keuntungannya tuh dia sisihkan nanti untuk hadiah lomba. Ada beberapa game online tuh, jadi maka nanti hadiahnya sampai gede gitu. Kemudian nih Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Bagaimana DJP melakukan pengawasan atas kegiatan e-sport? Untuk pengawasan sebenarnya tahun 2021 ini DJP telah mencanangkan pengawasan kepada wajib pajak yang berkecimpung di ranah ekonomi digital. Jadi kenapa? Harus pada tahun 2021 ini DJP kata-katanya tadi apa kayak gini Mas? ulang ya. Nah, dari itu ya. Pada tahun 2021, DJP telah mencanangkan pengawasan kepada wajib pajak yang berkecimpung di ranah ekonomi digital, di mana para pemain e-sport yang saat ini tengah berkembang pesat kan, banyak kali pemain-pemain Indonesia yang jadi pro kan, atau juga pemain Indonesia karena dia stream dan streaming ya, jadi kayak YouTuber juga, tapi dia tampilkan tuh cara permainan dia kan menarik. Ada yang beberapa yang dia konsisten main di situ, akhirnya dia dipanggil oleh tim luar negeri jadi manajer, jadi ketua, jadi tim pelatih gitu kan, mereka dapat penghasilan, atau juga dia dapat donasi dari yang subscribernya atas diri pemain kan. Ada juga dia dapat biasanya tuh kalau ada yang pasang iklan kan. Nah, atas ini maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini punya proses bisnis, yaitu menggali potensi pajak orang kaya. Jadi dalam proses bisnis menggali pajak orang kaya itu, jadi dipilah-pilah mana para streamer, para pemain sport yang secara nyata, kasat mata, secara ini mereka memiliki bahasanya penghasilannya. Ada pemain top kita tuh yang penghasilan satu bulannya sampai 11 M. Wow. Iya. Nah, atas mereka ini dilakukanlah pengawasan, mungkin edukasi, gimana cara menghitung pajaknya, gimana atas yang dia dapatin apakah sudah ada yang dipotong atau ada yang belum. Jadi proses bisnis ini yang dijalankan oleh DJP. Jadi pengawasannya itu yaitu di tahun 2021 ini, yaitu potensi pajak orang kaya.
Tapi intinya di balik itu semua yaitu DJP itu pengen tahu siapa sih sebenarnya pemilik manfaat dari suatu kegiatan usaha itu. Jadi misalnya si pemain pro Mobile Legends ya, si A gitu terkenal, terus dia masuk sampai 11 banyak yang endorse, nanti dilihat kenapa dia banyak dipakai, nanti dilihat siapa yang ngasih di belakang dia, yang artinya siapa yang mendapatkan manfaat gitu. Kalau sekarang kan kita lihat nih Raffi Ahmad nih, YouTuber, dia juga sekarang sebenarnya sudah meninggalkan dunia entertain di TV kan sudah mulai jarang dia fokus di konten media sosial dia, itu penghasilannya paling besar dia. Nah itu juga dilakukan pengawasan oleh DJP ini tetap melakukan pengawasan. Iya, bukan berarti main tembak aja enggak, tetap pengawasan. Yang namanya pengawasan itu di dalamnya itu ada edukasi. Dan tetap diedukasi supaya mereka juga sadar akan kewajiban perpajakan. Jadi buat kawan pajak Bengkulu Lampung, Bella, terutama para wajib pajak, mengingat ini sudah akhir tahun, jangan lupa untuk menyiapkan data untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2021. Lapor lebih awal, lebih nyaman dan cepat. Jika ada jika ada yang belum diungkap ini PPS boleh. Oh iya. Oke, lanjut dari ketiga aja. Jika ada yang belum diungkap ketika amnesti kemarin. Oh, amnesti kemarin. Atau belum lapor dulunya penghasilan tahun 2019 atau 2020 ada program amal pajak. Jadi ada dua pesan gitu. Dari jika ada ya. Jika ada yang belum diungkapkan ketika amnesti kemarin atau belum lapor seluruh penghasilan pada SPT tahun 2016 sampai dengan 2020, nanti akan ada program pengungkapan sukarela PPS ya Mas ya. Iya, waktunya terbatas itu. Terbatas jadi waktunya sekitar dari Januari sampai dengan Juni Mas ya. Jadi ya untuk wajib pajak Kang Wiro Bella Bengkulu dan Lampung, mari kita hitung, store dan lapor kewajiban perpajakan dengan benar dan baik. Untuk informasi lebih detail, kawan pajak Bella bisa mendatangi langsung KTP Pratama di mana tempat terdaftar atau dapat menghubungi Krim Pajak di 1.500-200 atau bisa juga DM nih akun media sosial Kang Bella di Pajak Bengkulu dan Lampung. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan share. Oke kawan Bella, cukup di sini podcast Suara Bella pada episode kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.